Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnawati dengan NIM 20042213 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah kepemimpinan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang akan dibahas pada video kali ini ada 3. Yang pertama, teori Greatman. Yang kedua, teori Big Bang, dan teori sifat. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu Greatman Theory. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu Greatman Theory. Kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat pada diri seseorang. Menurut teori ini, pemimpin besar dilahirkan, bukan dibentuk. Pemimpin besar muncul sebagai heroik, mitos, dan ditakdirkan karena diperlukan. Disebut Greatman karena pada saat itu pemimpin dianggap sebagai kualitas laki-laki. Greatman berarti orang hebat. Menurut teori ini, orang hebat yang dimaksud adalah orang yang sudah memiliki bakat atau sudah memiliki bawaan sejak lahir untuk menjadi orang hebat. Menurut teori ini, seorang pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan, yang berarti bahwa hal tersebut merupakan bawaan alami atau merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Kehebatan dan bakat ini merupakan warisan dari orang tua dari pemimpin tersebut. Menurut teori kepemimpinan ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri yang istimewa. Ciri-ciri tersebut mencakup yang pertama, karisma, yang kedua, kecerdasan, yang ketiga, kebijaksanaan, dan keempat, memberikan dampak yang besar. Kelebihan yang dimiliki oleh teori ini yaitu yang pertama, pemimpin yang dimaksud memiliki ciri yang istimewa. Yang kedua, pemimpin memiliki dampak dan pengaruh yang besar. Yang ketiga, pemimpin diangkat berdasarkan aksi dan kecerdasannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Seperti istilah asal raja menjadi raja. Selanjutnya, ciri pemimpin bersifat lahiriah. Tidak ada ilmu atau cara untuk menciptakan ciri kepemimpinan ini. Teori selanjutnya yaitu teori sifat atau traits theories. Teori kepemimpinan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari Greatman Theory yang menyatakan bahwa para pemimpin dilahirkan dan bukan diciptakan. Tetapi sejalan dengan pemikiran mazhab behavioralist, pada peneliti di tahun 1950-an berkesimpulan bahwa karakteristik pemimpin tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Karena itu, mereka berkesimpulan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari. Teori sifat ini menekankan kepada sifat yang dimiliki oleh seseorang atau pemimpin yang mana sifat-sifat tersebut dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat ini bukan hanya sekedar sifat yang diwariskan oleh keturunan layaknya sifat kepemimpinan yang diwariskan kepada keturunan raja, melainkan sifat atau perangai dari seorang pemimpin yang muncul atau ada di dalam diri seorang pemimpin karena memang pemimpin tersebut memiliki bakat, pengalaman, dan hasil dari belajarnya sendiri. Teori sifat ini mengasumsikan bahwa para pemimpin telah mewarisi sifat-sifat di dalamnya yang membuat orang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak yang menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang dapat sepenuhnya mengekspresikan diri, sementara yang lain tidak bisa. Dan ini adalah apa yang membuat mereka berbeda dari orang lain. Seorang pemimpin memiliki kombinasi yang tepat dari sifat-sifat yang membuatnya menjadi pemimpin yang baik. Karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehubungan dengan kepemimpinan yang efektif menurut teori ini yaitu yang pertama, kecerdasan, yang kedua, pengetahuan dan keahlian, yang ketiga, dominasi,
Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, energi yang tinggi. Yang keenam, toleran terhadap stres. Yang ketujuh, integritas dan kejujuran. Dan yang terakhir yaitu kematangan. Teori ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari teori ini yaitu tidak selalu ada hubungannya antara sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Karena situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat tertentu pula yang berbeda dari yang lainnya. Kelebihan dari teori ini yaitu walaupun beberapa karakteristik dari pemimpin dalam teori ini tidak relevan dengan keefektifan suatu kepemimpinan, tetapi karakter ini menjadi suatu kebutuhan idealnya seorang pemimpin. Yang terakhir yaitu teori Big Bang atau Big Bang Theory. Menurut teori ini, seorang pemimpin lahir dari suatu peristiwa yang besar. Suatu peristiwa yang besar tersebut seperti adanya revolusi, adanya kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan peristiwa besar lainnya. Dan di dalam peristiwa besar tersebut, terdapat juga sekelompok orang yang dinamakan dengan pengikut, di mana pengikut tersebut merupakan orang-orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat terhadap pemimpin atau orang yang ditokohkan tersebut. Jadi, inti dari teori Big Bang ini yaitu yang pertama, suatu peristiwa besar bisa menciptakan seseorang menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin mampu mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan suatu peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, pengikut merupakan orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat terhadap orang tersebut. Pemimpin mempunyai kepekaan yang tinggi dan kritis terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Memiliki kredibilitas yang kuat dalam mempengaruhi pengikutnya, dan pemimpin dalam teori ini terlahir di dalam situasi yang membutuhkan suatu perubahan besar. Teori ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari teori Big Bang ini yaitu pemimpin yang terlahir secara situasional tidak menjamin keberhasilan saat kepemimpinannya, karena tindakan yang dilakukannya hanya untuk membuat suatu perubahan yang berdasarkan situasi saat itu. Kelebihan dari teori Big Bang ini yaitu pemimpin dalam teori ini dikenal memiliki sifat yang aktif, sifat kritis, dan memiliki daya juang yang tinggi. Karena pemimpin tersebut terlahir dalam situasi yang cenderung tidak baik yang menjadi motivasi dari lahirnya teori kepemimpinan ini. Baiklah, sekian materi pada video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.